Ini kan narkoba ini kan pasalnya jelas. Ada pemakai, ada penjual, ada bandar. Ya buka saja siapa sih yang memiliki barang ini, siapa sih yang melatar belakang atau yang di belakang layar yang mensuplai barang ini kan. Ya jadi kan sebenarnya kan ada permohonan, dan permohonan itu kan sudah disetujui sebenarnya untuk supaya Ahmad Doni datang secara fisik mengikuti persidangannya di Pengadilan Jakarta Pusat. Sebenarnya memang Ahmad Doni kan punya hak asasi ya, harusnya dia bisa hadir secara fisik untuk menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Karena kalau di offline itu kan mungkin masalah teknologi dan lain sebagainya, bisa saja apa yang mau disampaikan undang-undangnya kan tidak tersampaikan. Tapi ingat bahwa dia kesini kan hanya sementara, bukan dia dipindahkan ya rumah tahanannya, tapi sementara waktu. Setelah persidangan selesai dia akan dipulangkan lagi, dan itu akan berketerusan. Selama ini kan mungkin teman-teman lihat bahwa dia kenapa sih lama, karena pertimbangan soal keamanan, karena kan ini menyangkut undang-undangnya, undang-undang spesialis. Dan ingat bahwa di lapas itu ada pertanggungjawabannya, itu kan Kalapas dan pimpinannya, karena dia berada di rumah tahanan, sehingga koordinasinya tidak hanya kejaksaan, pemohon dan juga majelis hakim, tapi juga dengan pihak Dirjen Pas, karena dia bertanggung jawab atas keamanan dia. Nah, kalau dianggap bahwa tidak aman, ya mungkin itu pertimbangannya. Tapi kalau sudah permohonan kita diterima, artinya pasti ada pengawalan lah. Sehingga kalau saya sih merasa bahwa dia wajib hadir. Kenapa? Untuk menyampaikan apa yang terjadi. Sehingga hak asasi dia juga harus terpenuhi. Karena kalau dia bicara lewat online, bisa saya tidak semuanya disampaikan. Putus-putus. Jadi sebenarnya apa yang sudah dimohonkan dan sudah disetujui, saya rasa itu sesuatu yang baik untuk kepentingan juga keadilan buat Ahmad Doni juga gitu. Bang, kenapa sidangnya nggak dari awal? Kenapa baru? Apa karena ada power of netizen juga, Bang? Ya mungkin kalau menurut saya salah satunya juga sih. Tapi pada prinsipnya semua by legal ya. Ada permohonan disetujui oleh pengadilan, lalu jaksa akan membawa dia ke sini, tapi juga tentu ada persetujuan Dirjen Pas, karena dia berada di lembaga permasyarakatan ya, di Nusa Kambangan. Kenapa selama ini begitu? Karena sekarang pertanyaannya, kenapa Ahmad Doni dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan? Kan kalau di sini kan dia lebih cepat untuk mengikuti proses sidangnya. Itu kan pasti ada persoalan. Makanya saya bilang, ketika dia lambat datang untuk mengikuti persidangan sini, berarti ada sesuatu yang menjadi pertimbangan. Mungkin masalah keamanan, mungkin masalah undang-undang spesialis, yang kita juga harus sadari itu. Tapi karena sudah disetujui dan dia mau ikuti di sini, ya kalian nanti akan lihat dalam prosesnya apa sih keterangan dia. Kan mau jadi JC ya kalau tidak salah ya. Dan mudah-mudahan itu bisa, kalau dia sampaikan itu benar, bisa akan membantu dia untuk meringankan dia. Silakan, itu kan JC, dia membongkar. Sebenarnya dia katakan apa yang terjadi, apa sih yang melatar belakang ini, siapa di balik semua ini, katakan aja, supaya itu pengadilan nanti melihat bahwa ternyata dia tidak menghambat proses, ternyata dia jujur dalam proses ini, jadi tidak ada masalah. Kalau dia mau jadi JC, dia harus berbicara apa adanya, dia harus terbuka, siapa yang melatar belakang, siapa yang terlibat di dalam, siapa lagi, dia harus buka di situ. Itu namanya JC. Karena dengan dia membuka semuanya, pasti hakim Pengadilan Jakarta Pusat akan mempertimbangkan tentang hukumannya dia. Ya makanya dia mau jadi JC. Kalau dia jadi JC, dia pasti ada dapat perlindungan LPSK. Dia berbicara apa saja, siapa yang terlibat, siapa yang ikut serta, siapa yang menjadi otak daripada perkara ini. Buka saja, nggak apa-apa. Itulah nanti pertimbangan hakim untuk mengurangi hukumannya dia, gitu loh. Karena dia membantu proses, tapi tidak menghambat. Ke JC itu kan membantu proses, dia membuka semua yang selama ini disembunyikan. Kan gitu. Apalagi juga penyuplai juga kan sudah ditangkap, Bang. Apa ya? Penyuplai yang Iya justru, tapi penyuplai ini kan narkoba ini kan pasalnya jelas. Ada pemakai, ada penjual, ada bandar. Ya buka saja siapa sih yang memiliki barang ini, siapa sih yang melatar belakang atau yang di belakang layar yang mensuplai barang ini, kan supaya jelas. Kalau JC harus begitu, membantu membuka semua yang selama ini disembunyikan, dibuka ke publik supaya publik tahu dan menjadi dasar untuk majelis hakim mengurangi atau minimal membantu dia dalam keadilan dia mencari keadilan kan. Kalau menurut Abang, vonisnya kira-kira berapa tahun? Kalau untuk narkoba kan memang minimal 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Artinya batal dia nanti bebas ya Januari ya? Ya, kalau itu sih saya nggak tahu. Tapi kalau narkoba itu ancaman minimum itu 4 tahun, maksimal hukuman mati. Untuk pengedar itu segala macam? Untuk bandar. Untuk bandar ya. Kalau pengedar kan ancaman biasanya 15 sampai seumur hidup. Oke. Ada lagi?